Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengelolaan humas sekolah. Nama saya Mayang Pratiwi Sembiring dan rekan-rekan saya ada Siti Fadlina Ningrum, Mailia Fani, Dian Ayu Pitaloka, dan Elianita Malik. Saya Mayang Pratiwi Sembiring, NPM 1914340333. Di sini saya akan memaparkan tentang lahirnya manajemen humas. Menurut sejarah, pada awalnya pemunculan istilah manajemen humas berkenan dengan suatu metode public relation. Saat menghadapi suatu puncak krisis pada tahun 1906. Saat itu terjadi pemogokan total buruh di industri pertambangan batubara di Amerika Serikat. Sebagai akibatnya adalah terancamnya keluncuhan total industri batubara terbesar di negara tersebut. Pada titik puncak yang berlangsung tersebut, muncul Levi Lebeter Lee, seorang tokoh public relation atau humas pertama, yang berlatar belakang seorang jurnalis. Beliau mengajukan manajemen humas sebagai salah satu solusi atau sebagai jalan keluar untuk mengatasi krisis yang tengah terjadi di industri batubara di Amerika Serikat sebagai akibat pemogokan massal untuk meminta kenaikan upah. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, Levi Lee mengajukan beberapa usulan atau persyaratan yang bersifat revolusioner dan merupakan terobosan besar dalam peran PR atau humas untuk mampu mengatasi masalah besar pada waktu itu melalui suatu konsepsi prinsip-prinsip dasar, yaitu yang pertama, membentuk manajemen humas untuk mengatur arus informasi atau berita secara terbuka. Yang kedua, bekerja sama dengan pihak pers. Yang ketiga, duduk sebagai top pimpinan perusahaan dan langsung sebagai pengambil keputusan tertinggi atau decision maker dan policy maker. Dalam hal ini, Levi Lee ditunjuk sebagai Executive Assistant to President Director. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadlina Ningrum dengan NPM 1914340103 ingin melanjutkan materi tentang lahirnya manajemen humas. Prinsip yang kedua yaitu memiliki wewenang penuh dalam melaksanakan fungsi dan peranan sebagai pejabat humas untuk mengelola manajemen humas. Yang ketiga, manajemen humas yang notabene terkait dengan manajemen perusahaan industri pertambangan batubara tersebut harus bersifat informasi terbuka atau open communication, baik kepada halayak atau publik, pekerja maupun pihak pers, di mana mengacu pada Declaration of Principles atau prinsip-prinsip dasar. Baiklah, selanjutnya pengertian hubungan masyarakat atau humas. Salah satu dari organisasi di sekolah adalah humas atau hubungan masyarakat. Sesuai dengan namanya, bagian ini mengurusi hubungan antara masyarakat dalam sekolah dan hubungan sekolah dengan masyarakat luar. Hubungan antar masyarakat dalam sekolah yang dimaksud adalah humas menjembatani setiap bagian dalam sekolah, hubungan siswa dengan kesiswaan, kebutuhan siswa dengan sarana dan prasarana sekolah, hubungan siswa dan kurikulum di sekolah. Oleh karena itu, humas adalah salah satu bagian dari organisasi sekolah yang dapat disubstitusikan pada bagian lain yang memang membutuhkan bantuan. Menurut Wahjo Sumijo, hubungan masyarakat adalah suatu proses pengembangan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat yang bertujuan memungkinkan orang tua dan warga wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti di dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Saya Mailia Fani, NPM saya 19143403. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi humas sekolah. Berikut adalah beberapa fungsi humas sekolah, yaitu menjadi penghubung komite sekolah dengan
masyarakat, komite sekolah dengan sekolah. Kedua, mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan. Yang ketiga, membuat usulan kebijakan sekolah kepada masyarakat. Keempat, menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah. Yang kelima, mensosialisasi kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat. Dan yang keenam, mengkomunikasikan panduan dan keluhan masyarakat terhadap pihak sekolah. Selanjutnya, yaitu mengenai tujuan dari hubungan masyarakat atau humas. Ada beberapa tujuan humas, yaitu 1. Terpeliharanya saling pengertian. Yang kedua, menjaga dan membentuk rasa saling percaya. Yang ketiga, memelihara dan menciptakan kerjasama. Dari pendapat tersebut, tujuan humas pada intinya adalah menciptakan dan memelihara hubungan saling percaya dengan publik dalam rangka menjalin kerjasama yang baik. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Pitaloka dengan NPM 1914340019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dan kewajiban humas. Berikut beberapa tugas dan kewajiban humas, yaitu diantaranya yang pertama, menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Kemudian direkomendasikan kepada manajemen untuk merumuskan kebijakan, organisasi, atau lembaga. Kemudian yang kedua, mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu mengevaluasi program-program organisasi atau lembaga khususnya yang berkaitan dengan publik. Selanjutnya yaitu ruang lingkup humas sekolah. Adapun ruang lingkup humas dalam sebuah organisasi meliputi aktivitas berikut, yaitu yang pertama, membina hubungan luar atau publik eksternal. Publik eksternal adalah publik umum atau masyarakat, mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilkannya. Humas eksternal turut menentukan keberhasilan kegiatan hubungan masyarakat, suatu lembaga atau badan. Berdasarkan macam-macam halayak ini dikenal sebagai yang pertama A. Press Relations, kemudian yang B. Government Relations, kemudian yang C. Community Relations, kemudian yang D. Supplier Relations, dan yang terakhir yaitu E. Customer Relations. Perkenalkan, nama saya Elian Tamali, NPM 1914340060. Yang kedua, membina hubungan ke dalam publik internal. Menurut Ruslan 2010 halaman 23, yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit atau bagan, perusahaan, atau organisasi itu sendiri. Tujuan publik internal adalah untuk meningkatkan kegairahan bekerja guru, tenaga akademik, karyawan lembaga, atau instansi yang bersangkutan. Secara garis besar, publik internal dapat meliputi sebagai berikut. A. Employee Relation. Yang B. Human Relation. Yang C. Labor Relation. Yang D. Stockholder Relation. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup bidang kerja di sekolah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang, meliputi yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah dan unsur pimpinan lain. Yang kedua, kerjasama dengan BK dalam menangani masalah kemampuan, minat, dan lainnya. Yang ketiga, kerjasama dengan warga sekolah. Yang keempat, kerjasama dengan tokoh masyarakat. Yang kelima, kerjasama dengan aparat pemerintah, kelurahan. Yang keenam, menjalin silaturahmi antar alumni. Yang ketujuh, kerjasama dengan perguruan tinggi tentang kemajuan pendidikan. Yang kedelapan, mengembangkan persaudaraan dengan lingkungan yang harmonis. Yang kesembilan, menjamin kerjasama dengan kantin sekolah, pengurus OSIS tentang kebersihan lingkungan. Itu tadi paparan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.